Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua, anak-anak Tuhan yang dahsyat, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau datang kepada Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, karena kita berkatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata perkataan orang terhadap kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pastikan setiap hari sebelum kita memulai segala sesuatunya, ayo renungkan firman Tuhan. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan hidup kita terus diubahkan, terus dibersihkan, terus didewasakan. Sehingga pada akhir damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu ada dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap kita untuk menjadi berkat. Kesempatan ini kita gunakan baik-baik, karena kita tahu kita ada untuk menguatkan orang lain, minimal melalui sosial media kita. Bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang memberkati kita juga dapat memberkati orang lain, sehingga mereka juga turut diteguhkan imannya, mereka turut mendapatkan pengharapan, mereka juga mengalami berkat anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwasanya keberkatan-Mu, pemeliharaanmu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kembali hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami, sehingga firman-Mu terus mengajarkan kami, mendewasakan dan mendidik kami, bahkan mengubahkan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 bilang begini, saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Rasul Petrus, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan kepada kita, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan karena kasih karunia. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia yang diberikan kepada kita itu harus kita rawat, harus kita urus. Makanya Petrus bilang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ada gift atau ada karunia atau ada talenta yang diperoleh anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Untuk apa? Untuk melayani seorang akan yang lain. Beberapa hari yang lalu saya sudah pernah bagikan bahwa kita orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, maka Tuhan juga mempersiapkan kita. Tuhan memperlengkapi kita, saudara. Jadi kalau kita bilang, aduh saya gak punya talenta, saya gak punya karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. No, setiap kita yang menerima kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk melayani, maka kita juga dipersiapkan. Ketika Tuhan mempersiapkan kita, maka Tuhan kasih sesuatu. Mungkin ada yang 5, ada yang 2, tapi juga ada yang 1, saudaraku. Ya kan kita tahu kisah ini, bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semua diberi. Semua dikasih, gak ada yang gak, semua dapat pemberian. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau pakai gak? Kan begitu. Kita ini dipercayakan Tuhan sebagai pengurus kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya pengurus kasih karunia. Sebagai orang-orang yang mengurus kasih karunia Tuhan, kita dipercayakan untuk melayani seorang akan yang lain. Kita diperlengkapi. Sebagai satu anggota tubuh, kita diperlengkapi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Satu dengan yang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita sebagai pengurus kasih karunia Tuhan, jangan malas. Yang pertama, yang pas jangan malas. Jangan malas untuk apa? Jangan malas untuk mempergunakan
karunia, mempergunakan talenta. Jangan sampai karunia talenta yang Tuhan berikan bukan dipakai untuk melayani, tapi dipakai untuk cari duit. Saudaraku, bukan gak boleh engkau kerja dengan karunia talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, pakai karuniamu, pakai talentamu untuk melayani Tuhan juga dong. Untuk melayani sesama juga dong. Iya kan? Jangan sampai kita terjebak, tapi kan Tuhan bilang kita punya karunia talenta dipakai untuk bekerja. Betul. Tapi di sisi lain kita juga mengucap syukur dengan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan karunia, dengan talenta, dengan skill, dengan apa yang kau bisa lakukan. Layani Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang berguna. Bukan hanya orang-orang yang mementingkan diri kita sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita berguna buat orang lain. Berfungsi buat orang lain. Matius 25 ayat 14 dan ayat 15. Matius pasal 25 ayat 14 dan ayat 15. Yesus bilang begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Setiap kita dipercayakan oleh Tuhan, saudara. Kepercayaan inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang diberikan 2, seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ada orang-orang yang memang bisa menggunakan hanya 1 talenta. Ada yang orang-orang yang bisa menggunakan 2 talenta. Ada orang yang memang bisa menggunakan 5. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Jangan belajar kalau kita hanya terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan waktu kita hanya untuk membanding-bandingkan. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, yang lahir bukanlah ucapan syukur, saudaraku. Yang lahir hanyalah pengeluhan, yang lahir hanya pesungutan. Kenapa saya cuma 1 talenta? Kenapa dia diberi 2? Kenapa dia beri 2? Saya diberikan cuma 1 gitu kan. Yang 5 juga, saya terlalu banyak nih. Saya cuma pengen 2 aja, 1 aja. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita hanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita gak akan berguna. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, kita hanya jadi seperti orang-orang yang dikasih 1 talenta ini contohnya. Memendamnya, tidak mengupgrade, tidak menggunakannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, maka kita harus menjadi orang-orang yang dipercaya sebagai pengurus kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Kita bisa berguna buat orang lain. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo pakai karuniamu, pakai talentamu untuk layani Tuhan. Engkau bisa mengajar, engkau bisa bermain musik, engkau bisa menyanyi, engkau bisa mendoakan orang lain, engkau mungkin ibu rumah tangga, engkau jago masak, engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bisa engkau pakai untuk pelebaran kerajaan sorga. Yang penting sekarang kita tanya buat diri kita sendiri, kita mau nggak? Itu dulu. Kalau banyak talenta, tapi kalau kita nggak mau, banyak karunia dipercayakan Tuhan kepada kita, tapi kita nggak mau gerak, kita nggak mau lakukan sesuatu, jadi apa? Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadilah pengurus kasih karunia yang baik. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Apapun karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pakai. Sehingga melalui gift, melalui karunia, melalui talenta, pemberian Tuhan, kita bisa melayani seorang akan yang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diingatkan, kami diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kami, maka kami dipanggil untuk melayani sesama kami. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani sesama kami, maka Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia, dengan talenta yang bisa kami pakai, kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menguatkan orang lain, untuk memberkati orang lain. Kalau ada di antara umat Tuhan hari-hari ini yang belum mengetahui karunia, talenta mereka, Tuhan tolong, Tuhan tuntun.
Sehingga mereka mengetahui dan mulai mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mereka lakukan dan mereka mengembangkan. Sehingga kerajaan sorga semakin diperluas di muka bumi ini melalui karunia kami, talenta kami yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, beri api yang baru, beri semangat yang baru. Untuk mereka yang hari-hari ini kehilangan semangat, kehilangan api untuk melayani Tuhan. Hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan, umat-Mu. Pulihkan setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya sebagai pengurus dari kasih karunia Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Allah jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang susah, mereka yang perlukan pertolongan Tuhan, hamba juga berdoa. Anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Setiap kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Mari pakai, mari gunakan. Jadilah orang-orang yang bisa bertanggung jawab buat setiap kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.